aturan uang dibuat rumit, dibuat susah. Ada banyak aturan di sana. Pertanyaannya, kenapa sih harus dibuat rumit? Menurut pendapat Malikiyah, mereka mengatakan karena uang itu adalah mutlak samaniyah. Apa itu mutlak samaniyah? Mutlak samaniyah artinya alat tukar yang sah di masyarakat, sehingga dia dibuat sulit ketika ditransaksikan, agar uang itu tetap bertahan sebagai alat tukar dan bukan komoditas. Agar uang bertahan sebagai apa? Alat tukar dan bukan komoditas. Disinilah kita mengetahui kata kunci pembeda antara riba dengan jual beli. Sehingga uang dalam Islam itu diarahkan hanya boleh jadi alat tukar dan jangan dijadikan sebagai komoditas. Berarti apa perbedaan antara riba dan jual beli? Jual beli itu komoditasnya adalah barang atau jasa. Sedangkan riba komoditasnya adalah uang. Makanya setiap kali kita menyinggung masalah riba, kenapa selalu yang tersindir adalah bank, lembaga keuangan. Saya tidak punya sentimen dengan bank, juga nggak punya latar belakang dendam dengan bank, walhamdulillah. Tapi kenapa selalu menyinggung bank ketika membahas riba? Jawabannya adalah satu-satunya lembaga di negara kita yang menjadikan uang sebagai komoditas adalah bank. Buktinya gimana, Pak? Bank tidak pernah menyerahkan barang atau jasa, tapi yang diserahkan oleh bank apa? Uang. Keluar uang, masuk uang, dapat tambahan uang. Duit digesek dengan duit, nyiprat duit, ini duit panas. Hukumnya tidak boleh. Dan itulah riba. Terus yang benar gimana? Duit digesek dengan barang atau jasa, lalu menghasilkan duit yang kedua. Duit yang kedua ada tambahan, ini duit halal. Dan itulah objek jual beli. Paham insyaallah? Baik. Makanya ketika ada beberapa kawan di bank menyampaikan, jangan cuma bisanya ngeritik, coba kasih solusi. Bisanya cuma menyalahkan. Solusinya apa? Kalau Anda mau solusi, Al-Quran sudah ngasih solusi. Jika kita diizinkan untuk memberikan solusi yang makro bagi bank, karena ini solusinya makro ya, maka jawabannya adalah izinkan bank melakukan jual beli real. Itu solusinya. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah terus yang kami lakukan gimana? Berarti bank kulaan barang. Bank beli motor, bank beli mobil, bank beli rumah, setelah dimiliki dijual secara kredit. Dapat untung, boleh enggak? Kenapa boleh? Jual beli. Keuntungan dalam jual beli hukumnya diperbolehkan. Tapi dengan syarat harus dibeli dulu, dimiliki, baru kemudian dijual. Nah masalahnya di tempat kita, bank itu paling alergi dengan yang namanya memiliki barang itu alergi, Pak. Punya stok itu alergi. Bahkan jadi aturan, bank tidak diizinkan melakukan jual beli real. Padahal itulah yang membedakan antara jual beli dengan riba. Makanya Anda bisa lihat arahan yang diberikan oleh para asatidzah Ahlussunnah yang konsen dalam bidang muamalah ketika memberikan nasihat kepada perbankan syariah adalah mereka selalu mengarahkan bagaimana agar bank syariah itu betul-betul melakukan jual beli real. Bank syariah membeli, bukan mewakalahkan, bukan pakai akal wakalah, tapi betul-betul membeli. Setelah dibeli, dimiliki. Nah bahkan tidak mau yang kayak gini. Maunya, ya pokoknya saya kasih duit, nanti kamu bayar dengan plus margin sekian. Kalau ini utang piutang namanya. Yang dikeluarkan uang, yang diterima uang, dan ada tambahan uang. Terus yang benar gimana? Yang dikeluarkan barang, kemudian bank menerima uang. Cicilan itu ketika ada margin hukumnya diperbolehkan. Nah makanya kenapa KPR, leasing di beberapa lembaga keuangan kita hukumi sebagai transaksi riba. Karena transaksi ini hakikatnya adalah utang ribawi. Kok bisa, Pak? Begini ceritanya. Dalam KPR ada 3 pihak utama yang terlibat: penjual,
developer, pembeli konsumennya, ya, orang yang mau beli rumah, dan pihak bank sebagai pihak ketiga. Pertanyaannya gini, ngapain pihak bank hadir di situ? Ngapain bank ada di situ, Pak? Apakah dia pembeli rumah? Bukan, bank tidak mau beli rumah. Apakah dia pemilik rumah? Oh enggak, bank tidak pernah kulaan dari developer. Terus ngapain bank hadir di situ? Ya? Loh, kami kan tahu diri. Bapak mau beli rumah nggak punya uang, tapi nekat beli rumah. Makanya kami datang untuk memberi bantuan utang. Ya. Amal soleh nggak? Anda butuh duit, terus ada orang yang datang ngasih bantuan pinjaman utang tanpa kita minta. Ini amal soleh atau tidak? Amal soleh, ya. Jadi ini amal solehnya bank. Bank datang memberikan pinjaman, sehingga kita diminta untuk bayar berapa? 10% ke developer. Ada yang 30%, ada yang cuma 10%. Bahkan kemarin saya lihat iklan 0% atau bahkan cuma 9 juta langsung akad. Cuman bayar 10 juta, sekian juta, ya. Karena ekonomi lagi turun, diminta 10%, orang merasa keberatan. Kami maunya pokoknya yang murah-murah saja. Baik, kasih aja DP seadanya, 9 juta bayar. Ketika dia sudah ngasih 9 juta ke developer, berarti dia sudah akad dengan developer. Bank turun, ya, dari atap. Dari mana? Duitmu masih kurang. Developer pengennya kan cash. Kalau developer nunggu cicilan sampai 5 tahun, 10 tahun, ya collab itu developer. Kelenger dia, tidak sanggup cash flow-nya. Seperti ini kondisinya. Akhirnya bank menutupi kekurangannya. Dan selanjutnya urusan konsumen ke bank. Maka yang terjadi adalah konsumen utang bank untuk beli rumah. Itu ceritanya kenapa KPR disebut KPR ribawi. Sehingga rumahnya itu rumah halal atau haram? Halal atau haram? Rumahnya halal. Pertanyaannya, rumah ini dari hasil apa? Transaksi. Dari hasil apa? Dari hasil jual beli dengan developer. Anda kan membeli dulu, tapi bayarnya nyicil DP saja. Sah rumah itu jadi milik Anda. Terjadi perpindahan hak milik. Sehingga rumah ini rumah dari hasil yang halal, dari hasil jual beli. Selanjutnya, kekurangannya ditombohi oleh bank, utang bank. Sehingga rumah ini sebenarnya dihasilkan bukan dari transaksi dengan bank, tapi dari hasil transaksi antara konsumen dengan developer. Makanya rumah ini statusnya rumah yang mubah. Silakan dimiliki, mau disewakan juga silakan. Anda kalau mau jual juga silakan. Ini bukan rumah riba, tapi rumah yang mubah, diperbolehkan. Paham insyaallah ya? Baik. Yang masalah di mana, Pak? Anda menerima utang bank, sementara dalam kesepakatan itu Anda harus memberi tambahan bunga. Utang misalnya 100 rumah harga 500 juta, yang Anda bayarkan 100 juta, utang 400 juta, dicicil selama 5 tahun jadi 600 juta. Maka 200 juta tambahan itu adalah riba yang Anda setorkan ke bank, dan itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ada di buku ini. Jabir mengatakan, orang yang makan riba, yaitu yang menerima bunga, wa mukilahu yang memberi makan riba, berarti yang nyetorkan bunga, wa katibahu yang nyatet, wa syahidai dan 2 saksinya. Waliyadzubillah, jangan sampai kita menjadi salah satu di antara ini. Karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. Sehingga Anda tidak boleh berpikir, yang saya lakukan, saya kan membayar, saya korban, bukan saya menerima. Kenapa saya kok terlarang?
karena Anda memberi sesuatu yang haram kepada orang lain dengan akad yang saling ridho. Anda sepakat tanda tangan, Anda ridho, tidak dipaksa. Berarti dalam kondisi ini Anda melakukan transaksi yang haram saling ridho. Makanya dia turut dilaknat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, hum sawa, mereka semuanya sama, karena semuanya sama-sama melakukan transaksi yang haram. Baik, jelas insyaallah. Jelas atau belas? Belas. Jelas ya. Baik, leasing juga sama Pak. Beli motor pakai DP dulu ya. Kalau di leasing berapa? 500.000. Nah itu akad Anda dengan dealer. Deal akad berarti motor milik Anda. Cuman karena kurang pembayarannya ditalangi oleh leasing, sehingga diutangi dan nanti setorannya ada tambahan. Lalu solusinya bagaimana kalau itu sudah terjadi? Solusinya, tolong rumah jangan dibongkar ya. Ini rumah hasil riba, kalau ledakkan saja. Wah, rumah baru punya satu, itu pun belum lunas, sudah dirusak. Sehingga keliru kalau Anda menilai rumah ini rumah yang terlarang untuk ditinggali. Rumah itu mubah, silakan ditempati, silakan dinikmati. Nah selanjutnya solusinya adalah gimana caranya agar Anda bisa segera keluar dari bank riba. Lunasi lebih cepat dan hindari bunganya. Kok bisa pakai gitu? Nah itu pintar-pintaran nawar. Kalau Anda berhasil menawar dan bisa memangkas bunganya, insya Allah perjuangan yang Anda lakukan berarti minimal mengurangi apa tadi? Mengurangi memberi makan riba. Yang itu artinya mengurangi sisi laknatnya. Ribanya 200 juta. Ada menawar berhasil tinggal 100 juta. Alhamdulillah separuh laknat. Ya bukan alhamdulillah ya. Ini tetap musibah. Bisa memangkas kualitas dosanya. Yang harusnya dapat dosa 200 juta, sekarang tinggal setengahnya. Kalau bisa lagi dipangkas lagi. Nah perjuangan seperti ini ya butuh tawar-menawar dengan pihak bank. Sebagian ada yang dikabulkan, meskipun sebagian banyak yang gagal ya. Tapi ketika Anda berusaha untuk selalu menawar, biasanya pihak bank mengizinkan. Baik. Kemudian kita lanjutkan bahaya riba dunia akhirat. Di sini saya sebutkan ada hukuman bagi pelaku riba di 5 fase kehidupan manusia. Pertama, hukuman ketika di dunia. Yang kedua, hukuman ketika di alam kubur. Hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur. Hukuman di mahsyar. Sampai hukuman ketika di neraka setelah hisab. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah cukup sering mendengarnya. Karena itu bagi pelaku riba, mereka mendapatkan banyak sekali ancaman, sehingga ini digolongkan sebagai deretan dosa-dosa besar. Nabi SAW pernah menyebutkan, istanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dan salah satunya adalah wa aklur riba, makan riba. Beliau menyebutkan syirik, membunuh, durhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim. Ternyata salah satunya adalah riba. Ini disebutkan dalam deretan dosa-dosa yang sangat berbahaya. Ada syirik, ada membunuh, ada berzina dan seterusnya. Tayyib. Karena itulah ada kesimpulan yang mengatakan mengkonsumsi riba dosanya lebih besar dibandingkan minum khamr. Salah satu di antara alasannya adalah khamr haram di dunia, halal di surga. Kok bisa halal di surga, Pak? Ada apa di surga? Ada sungai khamr. Ada nggak praktek riba di surga? Ada pasar surga sehingga nanti ada rentenir surga, ada transaksi riba di surga? Nggak bakalan terjadi. Allah Ta'ala tidak membawa riba yang haram ini ke akhirat selain isinya hukuman. Sedangkan khamr yang di sini halal, yang di dunia haram, nanti ketika di surga dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kenikmatan ahlul jannah.
Ini yang menunjukkan bahasanya haramnya khamr lebih ringan dibandingkan haramnya riba. Baik. Kemudian kita sambung beberapa ancaman riba dalam hadis. Di sini saya sebutkan ada laknat dari Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW menyebutnya sebagai deretan dosa besar. Dan berikutnya, riba itu mengundang murka Allah. Termasuk diantaranya adalah disetarakan seperti berzina dengan ibunya. Cukup jelas dan insya Allah orang kalau membaca dalil-dalil ini bagi dia cukup menakutkan. Ada satu cerita yang sampai ke saya. Seorang khatib, bukan saya ya, seorang khatib ceramah ketika khutbah Jumat membaca ancaman-ancaman tentang riba. Selesai khutbah, ada salah satu jamaah yang nggak bisa berdiri, saking takutnya dia nggak bisa berdiri, sehingga qomat dikumandangkan, dia itu gemeteran. Ini padahal dia orang awam, ya, dia orang awam. Ini menunjukkan bahasanya orang ketika mendengarkan beberapa ancaman seperti ini, insya Allah sudah sangat menakutkan sehingga menjadi penyebab dia untuk bertaubat. Karena itulah saya mau membuat kesimpulannya. Ketika orang itu diingatkan masalah akhirat, insya Allah itu cara yang paling mujarab untuk mengubah karakter penyimpangan manusia. Maka kita bisa memerangi berbagai macam penyimpangan di tengah kaum muslimin dengan cara kayak gini. Negara kita membuat beberapa lembaga khusus yang menangani pelanggaran-pelanggaran di negara kita. Pemerintah membuat beberapa lembaga khusus yang menangani pelanggaran-pelanggaran khusus di lembaga kita. Narkoba, ada apa namanya? BNN. Terorisme ada? Bukan Densus. BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Korupsi ada? KPK. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Punya lembaga khusus. Baik, cuman masalahnya kampanyenya itu lebih banyak dikaitkan dengan undang-undang di negara. Kalau Anda misalnya membawa narkoba terjerat UU sekian, siapa yang melakukan tindakan terorisme kena UU sekian, orang tidak takut. Awas bahaya laten korupsi, ditempel di kantor yang paling banyak korupsinya, nggak ada yang takut. Tapi kalau kita ingatkan tentang masalah akhirat, itu lebih mujarab. Makanya hijrah itu diiringi dengan penanaman akidah yang kuat. Sehingga orang ketika belajar tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid yang lurus, sangat mudah bagi dia untuk kita arahkan kepada aturan yang benar. Awas Bapak, neraka Pak. Itu takut dia. Yang kayak gini Pak nanti akan dihisab oleh Allah. Tapi kalau cuma pakai undang-undang, mungkin nggak ada pejabat korupsi sampai mati nggak pernah ketangkep? Mungkin nggak Pak? Bahkan dilindungi oleh undang-undang. Pasalnya sudah dibuat untuk melindungi dirinya. Mungkin. Coba kita sampaikan ke pejabat ini. Bapak bisa jadi aman di dunia, nggak bakalan ketangkep, insya Allah. Bapak bisa menikmati hasil korupsinya. Tapi ingat Pak, hidup tidak sekali. Mereka yang uangnya Bapak ambil akan nuntut di akhirat. Dan nanti mereka akan memberikan dosa-dosanya atau pahala Bapak akan ditarik oleh mereka. Sampaikan itu. Itu akan lebih menakutkan. Setelah disampaikan itu, wah dia cari-cari alasan. Oh enggak, yang saya lakukan gini. Baru dia cari-cari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Bapak bisa cari-cari alasan, tapi besok Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengadilinya. Ceramah kayak gini pernah saya sampaikan di sebuah masjid yang masjid itu berada di bawah instansi yang korupsinya sangat banyak. Dan selesai menyampaikan itu, ada perubahan wajah, ya, terlihat perubahan wajah. Alhamdulillah berpengaruh. Masalah praktek, wallahu a'lam. Saya tawakal kepada Allah. Makanya cara yang paling tepat untuk mengajak kaum muslimin dan mendisiplinkan masyarakat dari pelanggaran-pelanggaran
adalah bawa mereka kepada ranah akhirat. Sampaikan kepada mereka tentang pelanggaran yang sudah terstruktur, ya, yang begitu susah untuk kemudian diincar, dicari, bahkan KPK pun nggak bisa untuk mencarinya. Sudah sampaikan tentang masalah tauhid, tentang masalah hari kiamat. Hidup tidak sekali, semuanya nanti akan dihisab oleh Allah. Percuma saja duit kayak gitu, untuk apa dikumpulkan? Padahal belum tentu dia bisa menikmatinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Orang yang mengumpulkan harta haram, maka hartanya akan dibinasakan di akhir hayatnya. Nabi SAW bersabda, atau Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Nabi SAW juga pernah bersabda, ma aktsara rajulun minar riba illa wa kana akhiru amrihi ila qillah. Setiap orang yang memperbanyak harta dari hasil riba, dari hasil yang haram, maka nanti di ujung hayatnya dia akan menjadi miskin. Dibuat oleh Allah hartanya sedikit. Loh, tabungannya banyak kok bisa jadi miskin? Jangan salah. Karena hakikat dari rizki itu bukan yang disimpan, tapi hakikat dari rizki itu adalah apa yang dimanfaatkan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, hadisnya riwayat Muslim. Yaqulu ibnu Adam, mali mal. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini duitku, ini propertiku, ini rumahku, ini mobilku, ini kendaraanku. Ibu-ibu selalu mengatakan, ini tupperwareku. Sehingga dia selalu koleksi. Harta itu dikoleksi. Wa hal laka min malika ya ibnu Adam. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia, illa ma akalta fa afnaita, wa ma labista fa ablaita, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Apa yang kamu makan sampai habis, yang kamu pakai sampai rusak, dan yang kamu sedekahkan sehingga abadi di hari kiamat. Sementara yang kamu simpan belum tentu jadi rezekimu. Dia punya tabungan banyak, rekeningnya ada 5, semua ada isinya, dan rata-rata di atas 1 M misalnya. Ini cek saldo 1, sekian M, yang ini 1, sekian M, ini 2 sekian M. Hanya bisa lihat angka dia, tapi nggak bisa dinikmati. Ketika dia dalam kondisi sudah tua, belum tua ya, usia baru misalnya 50-an, usia baru 50-an, kolesterol, darah tinggi, darah tinggi, asam urat, gula, apa lagi Pak? Ini ya, kalau dimakan mencret, apa yang bisa dia nikmati? Mau poligami takut sama istrinya? Duit banyak, tapi dia nggak bisa memanfaatkan. Untuk hanya bisa membeli makanan yang nikmat, makanan yang lezat, lengkap, tapi dia hanya bisa melihat, nggak bisa menikmati. Di rumah ada AC, listrik tersedia, nggak kuat dingin, masuk angin. Kasur spring bed, miring kanan sakit, miring kiri sakit, telentang juga sakit. Dia baru bisa tidur kalau di karpet masjid Jumatan. Apa yang bisa dia nikmati dengan harta yang dia punya? Itu hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mengumpulkan harta haram di dunia. Belum lagi hukumannya di akhirat. Makanya sangat disayangkan, dia mengumpulkan dengan cara terlarang, tidak bisa dia nikmati, padahal bisa dipastikan dia akan dihisab. Kalau itu haram, diadab. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, Pak. Kita lelah mengumpulkan, sementara belum tentu bisa kita nikmati. Makanya Nabi SAW ketika punya harta beliau itu sangat sampai habis, itu namanya apa? Efisien ya. Tidak ada yang tersisa. Dikasih oleh Allah berapapun, beliau maksimalkan, habis. Kalau masih ada sisa, kasihkan orang lain. Sehingga beliau tidak meninggalkan warisan, beliau nggak nyimpen. Itu orang yang dikasih rizki efisien. Kita kan
banyak sisanya. Residunya lebih banyak dibandingkan yang dipakai. Betul nggak? Baik. Coba tanyakan kepada istrinya, ibu-ibu. Piring yang dipakai tiap hari berapa? Paling cuma 5, 4. Sendok juga segitu, gelas juga sama. Dengan yang disimpan banyak mana? Ya? Banyak mana? Banyak yang disimpan, Pak. Oh, yang disimpan bisa lusin-lusinan kan itu. Tupperware yang disimpan memenuhi lemari-lemari yang ada di rumah kita. Gitu ya. Suaminya mau pakai dimarahi. Itukah yang disebut rizki? Ini yang disebut rizki? Bukan. Bukan itu, Pak. Bukan. Anda cuma mengumpulkan, cuma naruh saja, cuma nyimpen, tapi Anda nggak memanfaatkan. Coba bapak-bapak ya, baju yang bapak pakai tiap hari berapa? Paling 5-6 style. Ya. Kita punya 5-6 baju yang sering kita pakai sehari-hari. Dengan yang kita simpen banyak mana? Yang sudah kekecilan, nggak cocok modelnya, kita tumpuk di lemari, nyimpennya banyak, masya Allah. Ini dihisap, padahal kita nggak pakai, karena kita yang mengumpulkan.